Waduh, duit udah makin habis lagi. Keluh Amira kesal. Ia ngacak-ngacak isi kamarnya, berharap ada selembar uang yang terselip di sana. Dan nasib baik masih berpihak padanya. Ia menemukan selembar uang merah terselip di antara lipatan baju. Nah, nemu juga akhirnya. Ini pasti kerjaan Alek. Nyesel juga aku dulu melepas Amran demi dia. Ucap Amira nampak lesu. Tok tok. Mbak Amira, Mir, teriak Pak Sofyan dari luar rumah. Iya, Pak Sofyan, ada apa ya Pak? Tanya Amira terkejut. Mbak Amira udah dapat pekerjaan belum? Tanya balik Pak Sofyan. Belum sih Pak, ini juga lagi cari-cari. Ternyata cari pekerjaan itu susah banget, keluh Amira. Ia tak bisa lagi menyembunyikan isi hatinya, kesusahan yang ia hadapi dan tak adanya tempat untuk berkeluh kesah. Kalau balik lagi ke rumah saya saja, gimana Mbak? Saya butuh orang buat bantu-bantu beberes rumah, ucap Pak Sofyan. Semenjak Yuni diusir, dialah yang harus mengurus semua pekerjaan rumah. Gimana ya Pak? Terus soal Yuni bagaimana? Tanya Amira, tanpa segan lagi menghilangkan kata bu di depan nama Yuni. Yuni sudah saya usir Mbak. Dan saya juga sedang mengurus berkas perceraian dengannya. Jelas Pak Sofyan. Benarkah itu Pak? Kalau begitu saja mau banget. Lumayan buat bayar kontrakan Pak. Daripada harus nganggur, ucap Amira antusias. Alhamdulillah kalau Mbak Amira mau. Jadi kapan mau mulai kerja Mbak? Tanya Pak Sofyan memastikan. Pekerjaan rumah seakan tak menjadi masalah lagi baginya. Lebih cepat, lebih baik Pak, karena saya juga lagi butuh pekerjaan banget, jawab Amira antusias. Seakan lupa jika Yuni belum resmi berpisah dengan Pak Sofyan. Wah, kalau begitu sekarang saja gimana? Saya tunggu di rumah ya, ucap Pak Sofyan tersenyum sumringah. Pria yang sebentar lagi bakal menyandang status duda itu kemudian berpamitan. Ia langsung pulang. Banyak pekerjaan toko yang harus segera diurusnya. Tak sia-sia ia membayar mata-mata dan orang suruhan untuk menguji kejujuran Alek. Andai saja pria tak tahu diri itu terus bekerja di tokonya, Sofyan yakin cepat atau lambat usaha yang ia bangun dari nol bakal hancur di tangan Alek. Pak Sofyan, dari mana? Mau kemana nih? Tanya Empok Ija. Dari rumah Mbak Amira Empok. Saya nawarin kerjaan. Maklum saja, saya keteteran jika semua harus saya sendiri yang handle. Jelas Pak Sofyan. Waduh, bisa gitu ya Pak? Bu Yuni baru saja bertengkar dengan Mas Alek. Bahkan sampai terjerumus masuk parit. Sekarang Pak RT yang gantian nemuin Mbak Amira. Cibir Empok Ija. Ya Tuhan Pok, saya itu cuma profesional. Nggak ada maksud lain. Empok jangan aneh-aneh. Kalau orang lain denger, bisa-bisa bakal jadi fitnah Pok. Bahaya, ucap Pak Sofyan terkejut. Iya Pak, maaf deh kalau gitu. Tapi beneran ya Pak, kalau Bapak macam-macam, tahu sendiri akibatnya. Jabatan bakal dicopot, ancam Empok Ija. Udah, jadi merembet kemana-mana. Saya pamit, banyak urusan yang lebih penting, ucap Pak Sofyan. Buru-buru ia pergi meninggalkan biang gosip yang terkenal di lingkungannya.
Sedang Amirah langsung berkemas dan bersiap berangkat menuju rumah Pak Sofyan. Lega sekali perasaannya kini. Sebentar lagi ia tak akan pusing lagi soal biaya hidup dan uang sewa rumah. Dengan langkah ringan, ia berangkat menuju rumah Pak Sofyan. Sudah terbayang di pikirannya lembaran uang merah yang bakal diterimanya nanti. Tanpa ia sadari, ternyata ada seseorang yang diam-diam mengawasinya dari kejauhan. Rasa iri dan sakit hati telah menguasai hatinya. Padahal semua itu akibat perbuatannya sendiri. Tok tok, permisi Pak Sofyan, saya langsung kerja di belakang saja ya, ucap Amirah begitu sampai. Mbak Amirah. Iya mbak, nggak usah terburu-buru, santai saja kalau kerja sama saya. Yang penting semua pekerjaan beres. Jelas Pak Sofyan. Baik Pak, saya juga sudah jelas kok. Permisi, pamit Amirah. Dapur yang berantakan secepat kilat ia selesaikan. Pekerjaannya kini tak seberat waktu pertama kali ia masuk ke kediaman mewah itu. Satu demi satu pekerjaan akhirnya berhasil Amirah selesaikan dalam waktu singkat. Pak, semua pekerjaan dapur sudah selesai. Mungkin ada lagi yang perlu saya kerjakan? Tanya Amirah. Ia percaya majikannya ini orang baik dan berwibawa. Udah Mbak Amirah istirahat saja dulu. Besok bisa dilanjut lagi. Makasih ya Mbak. Ini ada sedikit buat beli uang dapur, ucap Pak Sofyan. Ia menyerahkan lembaran uang merah pada Amirah. Wah, makasih Pak. Bapak baik banget. Semoga saya masih ada kesempatan buat terus kerja di sini, ucap Amirah penuh harap. Diterimanya uang merah itu dengan wajah berseri. Biur. Dasar pelakor kotor, teriak Yuni. Tak disangka ia menyiram air keras. Amirah yang terkejut dan tak siap dengan keadaan langsung terciprat dan mengenai sebagian pipi mulusnya. Au, sakitnya, bagi Amirah. Panas dan perih, itulah yang ia rasakan. Ia tak menyangka Yuni bakal berbuat nekat terhadapnya. Yuni, apa-apaan kamu? Keterlaluan, murka Pak Sofyan. Itu balasan untuk ulat gatal macam Amirah. Cibir Yuni tanpa rasa bersalah. Jaga mulutmu, teriak Pak Sofyan tak terima. Karena ia merasa tak ada hubungan apapun dengan Amirah. Aduh Pak, tolong saya dulu. Bertengkarnya lain kali saja. Aduh, perihnya. Potong Amirah cepat. Iya Mbak, maaf. Ya udah, mari saya antar ke rumah sakit, ajak Pak Sofyan. Sebelum berangkat, ia sempat mengirim pesan singkat pada anak buahnya. Tentu saja agar bisa menghandle toko selama ia tak ada. Soal Yuni, ia seakan tak peduli lagi. Mas Sofyan, kok kamu malah nolongin dia sih? Aku ini masih istrimu, protes Yuni tak terima. Wanita tak tahu malu, pergi kamu dari sini, usir Sofyan. Buru-buru ia membawa Amirah menuju rumah sakit yang tak begitu jauh dari rumahnya. Tak habis pikir dengan perbuatan Yuni, apalagi yang digunakan adalah air keras. Tentu bakal membawa efek buruk pada wajah Amirah. Aduh Pak, gimana ini dengan wajahku? Geluh Amirah. Pikirannya sudah berkelana kemana-mana. Membayangkan jika wajahnya tak akan bisa pulih lagi seperti semula. Tenang, Mbak Amirah, tenang dulu. Bentar lagi kita sampai di rumah sakit. Yuni benar-benar keterlaluan, murka Pak Sofyan.
Ia langsung melajukan mobil dengan kecepatan tinggi. Telinganya seakan panas dan gatal mendengar rintihan Amira terus-menerus. Ia sebenarnya juga paham apa yang kini sedang dirasakan Amira. Sampai di rumah sakit, Amira langsung dibawa ke ruangan IGD. Bahkan Pak Sofyan juga berjanji bakal menanggung biaya pengobatan Amira. Bagaimanapun juga, ini hasil perbuatan Yuni yang belum resmi berpisah dengannya. Suster, tolongin mbak ini. Dia terkena siraman air keras. Pinta Sofyan sedikit panik. Aduh sus, panas dan perih banget. Mana gatal lagi. Tolong sus, imbu Amira. Matanya sampai berkaca-kaca, seakan merutuki nasibnya saat ini. Aduh, kok bisa sampai begini mbak? Ya udah, mari kami antar ke dalam. Maaf pak, bapak urus pendaftarannya dulu saja. Istri bapak biar kami yang urus, pinta mbak suster. Baik sus, ucap Sofyan sedikit gugup. Ia shock saat suster mengira jika Amira adalah istrinya. Pria tanpa anak itu secepat kilat langsung menuju loket pendaftaran. Sudah dipusingkan dengan berbagai urusan dan masalah. Kini ditambah lagi dengan persoalan Amira yang diakibatkan oleh Yuni, calon mantan istrinya sendiri. Sus, gimana keadaan pasien? Tanya Pak Sofyan. Jujur saja ia khawatir jika Amira terluka parah. Bakal membengkaklah pengeluarannya nanti. Sabar pak, istri bapak sedang diurus oleh tim kami. Meski lukanya enggak cukup parah, tapi yang jelas yang namanya air keras tentu bisa berakibat fatal. Jelas suster panjang lebar. Yang benar sus, tapi apakah masih bisa pulih seperti semula? Ucap Pak Sofyan memastikan. Tak bisa dibayangkan jika muka Amira rusak. Yang namanya luka tentu saja bakal membekas bapak. Tapi teknologi sekarang sudah semakin canggih. Perlu perawatan yang mahal agar bisa kembali cantik. Tentu saja dengan budget yang tidak sedikit. Jelas sang suster dengan senyum mengembang. Apakah saya boleh masuk sus? Tanya Pak Sofyan. Bagaimanapun juga, ia merasa harus bertanggung jawab atas tragedi ini. Baik pak, silahkan. Tim kami baru saja selesai menjalankan tugasnya. Kami minta terus dampingi istri bapak supaya terus semangat dan tidak down, pinta sang suster. Baik sus, ucap Pak Sofyan tersenyum kejut. Lagi-lagi ia dikira suami Amira. Aduh, wajahku hancur, rinti Amira. Mir, sabar Mbak Amira. Mbak pasti bisa sembuh dan bisa cantik lagi, ucap Sofyan menyemangatiku. Pak, ini air keras pak. Wajahku rusak dan tak cantik lagi. Dan ini semua gara-gara perbuatan Yuni sialan itu. Geram Amira. Ia semakin emosi manakala mengingat kembali kejadian yang baru saja dialaminya. Mbak Amira, tenang. Saya bakal tanggung jawab mbak. Mbak bisa berobat sampai sembuh, ucap Pak Sofyan. Ia tahu betul hati Amira pasti hancur dan shock. Pak Sofyan mudah bilang seperti itu. Tapi Yuni bakal tersenyum senang melihat saya seperti ini. Saya enggak cantik lagi. Amarah Amira seakan memuncak. Tenang mbak, kecantikan fisik bukanlah segalanya.
Karena cantiknya hati bakal jauh lebih membahagiakan Mbak, ucap Pak Sofyan tulus dari dalam hatinya. Jangan tenang-tenang terus Pak. Pak Sofyan bisa bayangin enggak sih rasanya jadi saya? Pasti hancur banget. Dan enggak bakal ada pria yang mau dekat dengan saya. Apalagi sampai menikahi, ucap Amirah. Ia seakan tak bisa lagi menahan emosi. Mendengar ucapan Amirah, Pak Sofyan hanya bisa tersenyum kecut. Jika itu yang dipikirkan Amirah, masa ia harus menerima dan menikahinya juga sebagai bentuk pertanggungjawaban? Maaf Mbak Amirah, Mbak harus memiliki semangat dulu buat sembuh. Saran Pak Sofyan hati-hati. Hahaha. Iya Pak, saya memang memiliki semangat, bukan buat sembuh, tapi buat membalas perbuatan Yuni sialan itu. Karena dia, hidupku jadi hancur, ucap Amirah berapi-api. Mbak Amirah, saya tahu Mbak sakit hati, tapi bukan begini caranya. Balaslah perbuatan mereka dengan cara elegan Mbak. Hati saya pun juga hancur Mbak, saran Pak Sofyan. Enggak bisa, perbuatan mereka harus dibalas, ucap Amirah kembang-kembis. Seakan membuktikan jika ia tengah berada di puncak amarah. Tak dipedulikannya lagi luka melepuh yang menghiasi hampir separuh wajahnya. Sudahlah Mbak, sabar, lirih Pak Sofyan lagi. Prok, bagus, luar biasa. Buktikan omonganmu itu Amirah, teriak Yuni dengan lantang. Ia tak peduli di mana kini ia berada. Yuni bersambung.